Tidak, Si Yuan, biar saya jelaskan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Biasanya, Hu Mian adalah wanita yang cukup tenang, namun ketika menyangkut hal-hal yang menyentuh peristiwa 7 tahun lalu, pikirannya akan benar-benar kacau sampai-sampai dia kesulitan untuk membentuk kata-kata. Hu Mian, kamu bukan pembohong, jadi kenapa harus berbohong padanya? Kamu harus menceritakan semua yang terjadi di antara kita saat itu. Nada bicara Kincu terlalu sombong. Hu Mian, izinkan saya menanyakan ini. Dia mantan pacarmu, kan? Apakah dia, atau tidak, baru saja memegang tanganmu? Apakah dia merangkulmu? Baiklah. Ning Xiyuan berjalan menuju Hu Mian. Selama dia mengenalnya, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya seserius ini. Ekspresi di matanya hampir seperti membunuh. Ning Xiyuan dan Hu Mian telah bersama untuk sementara waktu, tetapi yang paling sering mereka lakukan adalah berpegangan tangan mereka, belum melangkah lebih jauh. Mungkin itu karena Hu Mian adalah seorang tradisionalis dan Ning Xiyuan dengan pernikahan dalam pikirannya bersedia untuk menundanya. Sekarang, setelah mendengar bahwa wanita yang dia puja sebagai dewi telah dinodai oleh orang lain, dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Gelombang kemarahan yang tak dapat disebutkan namanya melonjak ke dada Ning Xiyuan, membuatnya sangat marah sehingga wajahnya kehabisan warna. Hu Mian tidak ingin berbohong kepada Ning Xiyuan. Dia telah dikecup di luar keinginannya. Namun, jika dia mengatakan yang sebenarnya sekarang, bukankah itu hanya akan memperdalam kesalahpahamannya? Saat dia berjuang untuk mencari cara terbaik untuk menjelaskan semuanya kepada Ning Xiyuan agar mudah dimengerti, suara Kincu terdengar lagi, seperti suara iblis dari neraka. Sepertinya kamu juga tidak tahu kalau kita pernah tidur bersama 7 tahun yang lalu. Kata-kata Kincu seperti, Mom, benar-benar menghancurkan apa yang tersisa dari akal sehat Hu Mian. Dia tidak akan pernah dalam sejuta tahun berpikir bahwa Kincu akan mengungkit apa yang terjadi 7 tahun yang lalu dengan begitu acuh tak acuh dan dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Hal ini tidak seharusnya terjadi, rasanya tidak seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh Kincu. Apakah 7 tahun terakhir telah mengubahnya menjadi orang yang berbeda sama sekali? Kincu, sejak kapan kamu menjadi begitu tak tahu malu? Tertegun. Hu Mian tidak bisa lagi membentuk kalimat yang lengkap. Kamu tak tahu malu. Apa yang kamu katakan? Ning Xiyuan menuntut, matanya merah, sambil meraih kerah Kincu dengan satu tangan. Cola dan jagung bakar yang dipegangnya dibuang ke samping. Senyum tersungging di sudut bibir Kincu saat dia melirik Hu Mian dengan santai. Sepertinya kalian berdua belum sampai sejauh itu. Sepertinya Hu Mian tidak terlalu menyukaimu. Hehe. Arhe. Apa yang kamu katakan? Aku akan menghabisimu. Dengan itu, Ning Xiyuan melemparkan tinjunya ke wajah Kincu. Kincu, di sisi lain, menghindar dengan gesit. Segera setelah itu, Ning Xiyuan menyerbu dan melemparkan pukulan lagi. Kali ini, terlalu cepat untuk bereaksi, menyerang Kincu bahkan sebelum dia melihatnya. Kincu tersandung mundur beberapa langkah, menyeka noda merah dari sudut bibirnya. Dia berkata dengan suara dingin, saya akan menerima pukulan ini karena Anda telah merawat Hu Mian untuk saya selama beberapa tahun terakhir. Tapi kamu tidak akan mendapatkan kesempatan lagi. Baiklah, kalau begitu pukul aku balik. Ayolah. Apa yang memberimu hak untuk memperlakukan Mian seperti itu? Bahkan jika kamu adalah mantannya, itu semua sudah berlalu. Kenapa kamu kembali mencarinya? Ning Xiyuan hampir gila karena marah. Dia harus mengakui bahwa pikirannya hancur ketika dia mendengar Kincu mengatakan bahwa Hu Mian tidur dengannya 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Berapa umur Hu Mian saat itu? 18. Dia masih seorang siswa sekolah menengah yang naif. Tidak ada pria yang bisa bertahan ditantang oleh musuh yang begitu tangguh dalam suatu hubungan. Ning Xiyuan tidak terkecuali mengabaikan peringatan Kincu. Dia menerjang ke arahnya seperti binatang buas. Namun, kali ini, Kincu tidak menghindar. Sebaliknya, dia melemparkan pukulan
ke wajah Ning Xiyuan saat dia menyerbu ke arahnya, membuat Ning Xiyuan jatuh ke tanah. "Xiyuan, apakah kamu baik-baik saja?" Ketakutan, Huo Mian segera berlari, mencoba membantu Ning Xiyuan berdiri dengan hati-hati. Namun, yang mengejutkannya, Ning Xiyuan dengan paksa mendorongnya ke samping dan dia hampir jatuh ke tanah. "Nyahlah, itu bukan urusanmu. Kamu tidak bermoral. Wanita, jangan sentuh aku, kamu membuatku sakit." Wajah Huo Mian sekarang berlumuran air mata. Dia menggelengkan kepalanya, "Terluka, aku tidak melakukannya. Xiyuan, aku tidak mengkhianatimu. Tolong percayalah padaku. Itu semua adalah hal yang terjadi di masa lalu. Itu sudah berakhir antara aku dan dia. Percaya padamu." "Tentang apa? Bahwa kamu masih perawan?" Ning Xiyuan mengejek, mengusap luka di bibir bawahnya. Huo Mian menunduk, bulu matanya menutupi matanya. Dia tidak menjawab. "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah dia salah? Kamu tidak akan mengatakan padaku bahwa kamu masih belum tersentuh, kan?" Ning Xiyuan menuntut, tatapannya penuh jijik saat dia memelototi Huo Mian. "Tidak, dia benar. Aku bersamanya 7 tahun yang lalu. Tapi itu semua sudah berlalu sekarang. Xiyuan, maukah kau biarkan aku menjelaskannya? Saya akan menceritakan semua yang terjadi di antara kita." "Apa?" Sebuah suara tajam membelah udara saat Ning Xiyuan mengangkat tangan dan menyambar pipi kiri Huo Mian dengan keras. Segera, rasa sakit yang membara melonjak di tempat tamparan itu mendarat di samping mereka. Pupil mata Qin Zhou menyusut tajam. Jauh di dalam matanya ada tanda-tanda patah hati. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk Ning Xiyuan, tapi dia mendorongnya ke samping. "Huo Mian, saya pikir kamu adalah gadis yang baik, seseorang yang bisa menemaniku sampai tua. Aku benar-benar ingin menikahimu dan membangun kehidupan bersama. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi salah satu gelandangan. Aku pasti buta untuk berpikir bahwa saya menghabiskan begitu banyak waktu untuk merayu Anda di perguruan tinggi. Tidak berani menyentuh Anda seolah-olah Anda adalah semacam dewi. Saya pasti buta." Ning Xiyuan tertawa. "Kamu mempermainkanku? Jalang." "Xiyuan, kamu bisa memaki sesukamu. Semua itu tidak penting. Kamu terluka? Ayo pergi ke rumah sakit dulu, oke?" Huo Mian tersandung pada kakinya, mencoba membantu Ning Xiyuan berdiri. Tapi dia mendorongnya lagi. "Jangan sentuh aku, Huo Mian, singkirkan tangan kotormu dariku. Kamu tidak akan membawaku kemana-mana. Nyahlah. Saya tidak pernah ingin bertemu denganmu lagi. Pergi dari sini." Menyelesaikan kata-kata kasarnya, Ning Xiyuan merangkak naik dari tanah seperti binatang yang terluka dan pergi. Huo Mian berdiri di tempat, terisak dalam diam. Dia tidak tahu mengapa semuanya menjadi seperti ini. Bukankah takdir sudah cukup menyiksanya? Bukankah dia sudah membayar harga atas apa yang terjadi 7 tahun yang lalu? Mengapa memaksanya seperti ini? Mengapa dia tidak bisa hidup seperti orang normal? Yang dia inginkan hanyalah hidup biasa, tidak lebih. "Huo Mian, kembalilah padaku, menikahlah denganku." Suara Qin Zhou terdengar dari belakangnya, nyaris tanpa henti. Pernyataannya bukanlah sebuah diskusi atau permohonan, itu adalah sebuah perintah yang tampaknya tidak memiliki ruang untuk keberatan. Huo Mian tahu bahwa keluarga Qin memiliki kekuatan seperti itu. Orang-orang dari keluarga Qin memiliki hak istimewa sejak lahir, dan di kota ini mereka hampir seperti dewa dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. 7 tahun yang lalu, dia telah mempelajari hal ini dengan cara yang sulit dan secara brutal membayar kesalahannya. Sepertinya, sama seperti dirinya, hal ini juga belum berakhir bagi Qin Zhou. Huo Mian tidak ingat bagaimana dia sampai di rumah. Dia duduk sendirian dalam kegelapan untuk waktu yang lama, dan peristiwa yang baru saja terjadi begitu tidak nyata sehingga terasa seperti mimpi baginya. Rasa sakit yang tersisa di pipinya adalah tanda yang baru saja ditinggalkan oleh tangan Ning Xiyuan. Mereka sudah saling kenal sejak kuliah dan Ning Xiyuan merayunya untuk waktu yang sangat lama.
Hanya setelah pertimbangan yang matang, dia mulai berkencan dengannya. Dia tidak terlalu luar biasa, tapi dia benar-benar baik pada Hu Mian. Dia berpikir bahwa dia akan menjalani sisa hidupnya seperti ini, seperti biasa. Dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi pada saat yang kritis. Kembalinya Qin Chu tampaknya telah mengguncang segalanya menjadi berantakan. Setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali kesadarannya untuk memeriksa ponselnya. Dia memiliki lebih dari selusin panggilan tak terjawab, semuanya dari Xu Lingling. Ada juga 3 pesan yang belum dibaca di WeChat. Mian, kenapa kamu tidak menjawab teleponmu? Apakah terjadi sesuatu? Mian, Qin Chu pergi segera setelah kamu pergi. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Apakah dia mencoba memperbaiki hubungan kalian? Mian, katakan sesuatu. Apakah kamu baik-baik saja? Mian mungkin memiliki 1000 kata yang ingin dia katakan, tetapi sedih dia saat ini, dia tidak memiliki keinginan untuk berbicara. Setelah berpikir, dia membalas pesan tersebut. Saya sedikit lelah hari ini. Aku akan memberitahumu saat aku bertemu denganmu lagi. Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Xu Lingling menjawab beberapa detik kemudian. Oke, yang penting aku tahu kamu baik-baik saja. Mian, kuharap kamu mengerti bahwa ada beberapa hal yang harus kamu hadapi pada akhirnya. Tidak ada yang tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi antara Hu Mian dan Qin Chu selain Xu Lingling. Sebagai sahabat Hu Mian, selama di sekolah menengah, Xu Lingling telah menjadi saksi dari cinta yang penuh gairah antara dia dan Qin Chu. Sayangnya, keduanya berpisah. Setelah kejadian itu, Hu Mian mengangkat teleponnya lagi dan menghubungi nomor Ning Xiuan, tapi teleponnya tidak aktif. Dia tahu bahwa bagi Ning Xiuan, kejadian ini terlalu mendadak dan terlalu kejam. Itu adalah masa lalunya, tapi sekarang dia terjebak membayar harganya. Siapa yang harus disalahkan? Dalam kegelapan, Hu Mian menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dijauhkan selamanya. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari. Pinggiran kota, di distrik kelas atas, sebuah Audi R8 berwarna perak melaju perlahan di halaman sebuah rumah megah, dan selusin penjaga membungkuk ke arah mobilnya untuk memberi hormat. Dengan derit pelan, mobil itu meluncur berhenti di depan pintu depan mansion, dan Qin Chu melangkah keluar dari kendaraan tanpa ekspresi di wajahnya. Dia membuka pintu dan berjalan masuk. Nyonya Qin segera bangkit berdiri, tersenyum, dan berkata, Qiu, kamu sudah kembali. Ayahmu dan aku telah menunggumu untuk memulai makan malam. Cepatlah, cuci tanganmu. Qin Chu tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung berjalan ke ruang makan dan duduk di samping ayahnya, Qin Yumin. Dia menatap ayahnya dengan emosi yang campur aduk. Ayah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Menangkap tatapan putranya yang kurang bersahabat, Qin Yumin merasakan kegelisahan yang aneh. Saat itu, untuk memisahkan Hu Mian dan aku, apa yang kalian berdua lakukan pada keluarganya? Setelah Qin Chu selesai dengan pertanyaannya, ekspresi Qin Yumin dan Nyonya Qin telah mengalami perubahan drastis. Chu, apa yang kamu bicarakan? Nyonya Qin tersenyum kaku. Qin Chu tidak menanggapi dan terus memusatkan pandangannya yang tak tergoyahkan pada ayahnya. Mencoba menemukan jawaban di wajahnya, Qin Chu pergi ke luar negeri 7 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali lagi. Dia tidak tahu apa yang terjadi selama itu. Namun, sebelumnya, dia merasakan kebencian yang mendalam dalam nada bicara Hu Mian. Dia cukup pintar untuk menebak bahwa orang tuanya mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermoral kepada keluarga Hu Mian. Qin Yumin merasa sangat tidak nyaman di bawah tatapan putranya sendiri. Semenit kemudian, Qin Yumin menunduk. Jawabannya tampak seperti upaya untuk menghindari topik pembicaraan. Itu sudah lama sekali. Mengapa kamu mengungkitnya lagi?